Pagi semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah mampir di video kami. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek yang kami buat di Politeknik Caltech Riau pada prodi Sistem Informasi. Nah, perkenalkan, nama saya Joshua Algren Adriano Siregar dari kelas 2 SIB. Pada proyek kali ini saya memiliki posisi sebagai project manager dan juga front-end developer. Halo, saya Rosalyn Fariska Amelia Siagian. Di sini saya sebagai member dan juga back-end developer. Nah, proyek kali ini itu merupakan gabungan dari beberapa mata kuliah seperti framework lanjutan, data mining, dan juga manajemen project. Nah, untuk hari ini dan video kali ini kita akan berfokus kepada PPT yang akan menjelaskan mengenai mata kuliah project management. Selamat menyaksikan. Yuk Nonton memiliki background. Dalam industri film yang semakin kompetitif, pemahaman yang tepat tentang genre dapat meningkatkan daya tarik dan keberhasilan pemasaran film. Poster film seringkali menjadi alat pertama untuk menarik perhatian penonton dan memberikan indikasi awal tentang genre film tersebut. Namun, penentuan genre berdasarkan elemen-elemen ini secara manual memerlukan waktu dan subjektivitas yang tinggi. Untuk mengatasi masalah ini, kami mengusulkan pengembangan aplikasi Yuk Nonton yang menggunakan kecerdasan buatan dan machine learning untuk menganalisis poster film guna mengidentifikasi genre dengan akurasi tinggi. Adapun rumusan masalah yang diangkat dari Yuk Nonton yaitu pertama, bagaimana elemen-elemen visual pada poster film dapat digunakan untuk mengidentifikasi genre film. Kedua, yaitu bagaimana pembelajaran mesin dapat diterapkan dalam klasifikasi genre film berdasarkan analisis poster. Yang ketiga, yaitu apa saja tantangan dan keterbatasan dalam menggunakan poster film sebagai dasar klasifikasi genre. Dan yang terakhir yaitu apa hubungan antara warna, tipografi, dan komposisi gambar pada poster dengan genre film. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama yaitu mengidentifikasi elemen-elemen visual pada poster film yang efektif dalam menunjukkan genre film. Yang kedua yaitu mengaplikasikan pembelajaran mesin dalam klasifikasi genre film berdasarkan analisis poster. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi tantangan dan keterbatasan dalam penggunaan poster sebagai dasar klasifikasi genre. Dan keempat yaitu menjelaskan hubungan antara warna, tipografi, dan komposisi gambar pada poster dengan genre film. Selanjutnya yaitu manfaat. Yang pertama yaitu memudahkan pengguna dalam menemukan film yang sesuai dengan minat mereka melalui antarmuka pengguna yang terstruktur dan intuitif. Yang kedua yaitu mengoptimalkan proses klasifikasi genre film, menghemat waktu dan sumber daya. Ketiga yaitu membuka inovasi baru dalam sistem rekomendasi film. Keempat yaitu dapat merancang poster film yang lebih menarik. Nah, berikut merupakan bisnis case template kami. Dengan project name yaitu Yuk Nonton, dan untuk introduction dan bisnis objektifnya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya yaitu current situation and problem or opportunity statement. Saat ini penentuan genre film berdasarkan poster dilakukan secara manual yang rentan terhadap bias subjektif dan ketidakakuratan. Dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan, kita memiliki kesempatan untuk mengotomatisasi proses ini, meningkatkan keakuratan dan konsistensi klasifikasi genre, serta memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada para pemangku kepentingan dalam industri film. Selanjutnya yaitu critical assumption and constraint. Yang pertama yaitu asumsi bahwa data yang tersedia atau poster film cukup untuk melatih model kecerdasan buatan dengan akurasi tinggi. Kedua yaitu ketersediaan sumber daya teknis dan manusia yang memadai untuk mengembangkan dan memelihara aplikasi. Ketiga yaitu keterbatasan anggaran dan waktu yang mungkin membatasi ruang lingkup dan fitur aplikasi. Selanjutnya yaitu analysis of option and recommendation. Option pertama yaitu lanjutkan proses manual, dengan kelebihan tidak memerlukan investasi teknologi baru, dan kekurangannya yaitu rentan terhadap kesalahan dan bias, memerlukan banyak waktu dan juga tenaga. Option kedua menggunakan aplikasi pihak ketiga, dengan kelebihan yaitu cepat diimplementasikan, tidak perlu pengembangan internal.
Dan untuk kekurangannya yaitu ketergantungan pada penyedia pihak ketiga mungkin tidak memenuhi semua kebutuhan spesifik. Untuk option ketiga, mengembangkan yuk nonton. Ini merupakan yang direkomendasikan oleh kami dengan kelebihan yaitu solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, meningkatkan akurasi dan efisiensi. Dengan kekurangan yaitu memerlukan investasi awal yang signifikan dalam hal waktu dan anggaran. Selanjutnya itu preliminary project requirement. Yang pertama yaitu pengembangan model kecerdasan buatan untuk analisis visual. Kedua yaitu antarmuka pengguna yang intuitif untuk mengunggah dan menganalisis poster film. Ketiga yaitu integrasi dengan database film untuk pelatihan dan pengujian model. Keempat yaitu fitur laporan dan analisis untuk memberikan wawasan kepada pengguna. Selanjutnya budget estimate and finance analisis kami dengan total anggaran yaitu 133.500.000 dengan schedule estimate dengan fase perencanaan 1 bulan, pengembangan dan pengujian 2 bulan, peluncuran dan pelatihan pengguna 1 bulan, jadi total waktunya itu 4 bulan. Dengan potensial risknya, yang pertama yaitu ada risiko teknologi, kedua risiko anggarannya, ketiga risiko waktu, dan keempat yaitu risiko penerimaan pengguna. Berikut merupakan exhibitnya dari financial analysis kami. Yang pertama yaitu pengembangan aplikasi dengan IDR-nya 100 juta dengan detailnya. Pertama itu front end dan back end yaitu 70 juta. Yang kedua yaitu integrasi sistemnya 20 juta dan ketiga itu pengujian debugging-nya yaitu 10 juta. Yaitu yang kedua pelatihan model AI-nya dengan detailnya. Pertama pengumpulan data poster film seharga 3 juta, yang kedua yaitu pengembangan dan pelatihan model 5.500.000, yang ketiga yaitu infrastruktur IT dengan detailnya. Yang pertama server dan penyimpanannya yaitu 10 juta, yang kedua yaitu pemeliharaannya 5 juta, dan yang keempat itu pemasaran dan peluncuran dengan detailnya. Yang pertama yaitu pemasaran digital 6 juta, yang kedua yaitu acara peluncuran 4 juta. Nah, oke. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mind map yuk nonton. Nah, mind map ini berfungsi sebagai alat visual untuk merencanakan, mengorganisasi, dan memahami tahapan-tahapan penting dalam pengembangan aplikasi. Dengan memetakan setiap langkah dari perencanaan proyek hingga pemeliharaan sistem, mind map membantu tim pengembang untuk mengidentifikasi tugas-tugas, menetapkan prioritas, dan memastikan semua aspek proyek terkoordinasi dengan baik. Ini juga memudahkan komunikasi antar anggota tim dan stakeholder, serta membantu dalam mengidentifikasi potensi masalah dari awal sehingga dapat diambil tindakan pencegahan yang tepat untuk menjaga kelancaran jalannya proyek. Nah, yang selanjutnya ada fishbone diagram. Fungsi dari adanya fishbone diagram ini sebagai alat analisis untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan memahami akar penyebab potensial dari masalah dalam pengembangan dan operasional aplikasi. Dengan memetakan faktor-faktor seperti data, teknologi, pengukuran, orang, dan metode, diagram ini membantu tim pengembang untuk secara sistematis mengidentifikasi sumber masalah yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Ini memungkinkan tim untuk fokus pada beberapa area-area yang sangat-sangat penting yang benar-benar memerlukan perhatian lebih daripada yang lainnya, memperbaiki proses, dan mengembangkan solusi yang lebih efektif untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan dari proyek ini. Nah, selanjutnya itu ada matriks risiko. Fungsi dari adanya matriks risiko adalah untuk membantu tim proyek mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan potensi risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Matriks ini mengkategorikan risiko berdasarkan 2 kriteria utama, yaitu kemungkinan terjadinya dan dampaknya terhadap proyek. Dengan visualisasi ini, tim dapat dengan mudah melihat risiko mana sih yang paling kritis dan memerlukan tindakan segera. Selain itu, matriks risiko membantu dalam perencanaan strategi respon yang efektif, memastikan bahwa sumber daya dialokasikan secara efisien untuk mengurangi atau mengelola risiko-risiko yang paling penting sehingga meningkatkan peluang kesuksesan proyek secara keseluruhan. Nah, selanjutnya itu ada penjadwalan. Nah, penjadwalan ini juga akan mengikuti dari pemetaan mind map sebelumnya, yaitu akan ada 7 alur. Yang pertama adalah perencanaan proyek, yang kedua ada analisis kebutuhan, yang ketiga ada desain sistem, yang keempat ada pengembangan sistem, kelima ada pengujian dan validasi, yang keenam peluncuran, dan yang ketujuh terakhir adalah pemeliharaan dan dukungan. Nah, assign resource ini berfungsi sebagai resource apa untuk memastikan resource apa saja sih yang akan digunakan selama pengembangan proyek nantinya.
Di sini kami memiliki 4 resource utama, yaitu ada Figma Plus, Kaggle Plus, Internet, dan Konsumsi. Nah, perhitungan dana eksternal ini tentu akan dihitung dengan sangat hati-hati, dan kami mendapatkan hasil sebanyak 114.660.000. Nah, selanjutnya itu ada report project. Yang pertama itu ada project overview. Nah, pada tampilan project overview ini akan memberikan gambaran umum tentang status project Yuk Nonton ini. Seperti tanggal projectnya yang dimulai pada 15 April 2024 yang akan selesai pada 30 Juli 2024. Juga di sini ditampilkan presentasi penyelesaian dalam tiap-tiap alurnya. Yang pertama itu ada perencanaan project yang sudah selesai 100%, analisis kebutuhan 100%, desain sistem 100%, pengembangan sistem sebanyak 50%, dan pengujian dan validasi, peluncuran, pemeliharaan itu masih 0%. Fungsi dari project overview ini adalah membantu kemajuan, memahami sejauh apa sih project yang telah berjalan dan apakah sesuai dengan jadwal. Selanjutnya itu ada report project cost overview. Ini digunakan sebagai pemantauan anggaran, mengawasi bagaimana sih dana project ini digunakan agar tidak terjadi pembengkakan biaya selama berjalannya project nantinya. Nah, yang terakhir itu yang selanjutnya ada cost status. Cost status ini sama seperti sebelumnya, ini menampilkan assign resource-nya itu udah digunakan seberapa banyak dan biaya yang dikeluarkan itu sudah seberapa banyak. Nah, yang terakhir itu ada burn-down chart yang merupakan grafik yang digunakan dalam manajemen project untuk melacak kemajuan penyelesaian tugas dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, di sini kami memplot jumlah pekerjaan yang tersisa, misalnya jumlah tugas atau jam kerja terhadap waktu, dengan sumbu X mewakili hari dan sumbu Y mewakili pekerjaan yang tersisa. Nah, mungkin sekian saya dari kelompok kami. Bila lebih dan kurang mohon maaf. Terima kasih banyak.